Halo semua, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tes bakat. Sebelum kita ke materi, mari kita berkenalan yuk. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Kami dari kelompok 3, kami beranggotakan 5 orang, dan ini anggota-anggotanya. Bakat itu? Secara singkat, pengertian bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat atau lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Pendapat lain mengatakan, pengertian bakat adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya sangat beragam. Misalnya seperti bakat musik, menari, melukis, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bakat juga dipengaruhi beberapa faktor karena suatu bakat bisa cepat atau lambat berkembang apabila tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang, tingkat faktor lingkungan sekitar yang mendukung bakat seseorang, struktur saraf motorik yang baik, motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Selanjutnya, pengertian bakat menurut para ahli. Yang pertama, menurut William Michael Suryabrata tahun 1995, bakat merupakan kapasitas pada diri seseorang di dalam melakukan tugasnya dan melakukan dengan pengaruh dari latihan yang dijalaninya. Yang kedua, menurut Crow pada tahun 1989, bakat merupakan kualitas dalam diri manusia yang memiliki tingkatan beragam dan berbeda. Selanjutnya, menurut Brigham Suryabrata pada tahun 1995, bakat merupakan suatu titik berat yang telah dimiliki oleh setiap individu yang telah didapatkan dari latihan dari segi kinerja atau performanya. Selanjutnya, menurut Guildford pada tahun 1959, menyatakan bahwa bakat adalah bertalian dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, menurut Notamodjo pada tahun 1997, ia menyatakan bahwa bakat adalah salah satu kemampuan manusia. Pengertian tes bakat. Chaplin 2002 mendefinisikan tes bakat sebagai satu seri tugas-tugas yang dibakukan dan diberikan untuk membuat perkiraan kuantitatif kemampuan seseorang yang menguntungkan dirinya lewat latihan. Tes-tes bakat tersebut dipakai untuk mengukur prestasi yang akan dicapai di kemudian harinya, sedang tes prestasi atau achievement test mengukur kemampuan yang dicapai pada saat sekarang. Tes bakat ini muncul karena pemikiran para psikolog bahwa tes intelijensi hanya mengukur aspek tertentu dari intelijensi, di mana hal ini saja tidaklah cukup karena tidak semua aspek penting terwakili karena cakupannya yang agak terbatas. Bahkan sebelum Perang Dunia I, para psikolog mulai mengakui perlunya tes-tes bakat khusus untuk digunakan dalam konseling pekerjaan serta dalam seleksi dan klasifikasi personil industri dan militer, sehingga beberapa tes kemudian dimodifikasi menjadi tes bakat.
Misalnya pada tahun 1920-an, sejumlah tes intelijensi berubah menjadi tes bakat sekolah. Aplikasi praktis tes selanjutnya menunjukkan perlunya dikembangkan tes multibakat atau multiple aptitude test karena sarana untuk menyusun tes semacam ini telah tersedia. Tes bakat dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu diagnosis. Tujuannya adalah untuk mengetahui bakat seseorang sehingga akan lebih mudah memahami potensi yang ada. Dengan demikian, dapat membantu untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi testi di masa kini secara lebih cermat. Yang kedua, yaitu prediksi. Pada dasarnya, prediksi adalah mempertemukan potensi seseorang dengan persyaratan yang dituntut oleh lembaga sehingga dapat diperkirakan atau diprediksikan kemungkinan kesuksesan atau kegagalan seseorang dalam bidang tertentu di masa depan. Prediksi meliputi seleksi, penempatan, dan klasifikasi. Ada beberapa faktor-faktor yang diungkap dalam tes bakat. Yang pertama yaitu kemampuan verbal, numerikal, spasial, perseptual, reasoning, mekanik, kemampuan memori, klerikal, kreativitas, kecepatan kerja, ketelitian, dan ketahanan. Untuk mengetahui bakat individu siswa secara tepat, perlu dilaksanakan pengukuran psikologis dengan menggunakan beberapa instrumen tes bakat. Tes bakat dibagi ke dalam dua golongan luas, yaitu yang dikenal sebagai tes bakat umum dan tes bakat khusus. Yang pertama yaitu kelompok single test. Tes bakat yang terdiri dari satu jenis tes dan pada umumnya mengungkap kemampuan khusus yang dimiliki seseorang, antara lain tes sensori, tes artistik, tes klerikal, tes kreativitas, tes Kraepelin, dan tes Pauli. Yang kedua, kelompok baterai tes. Tes bakat yang terdiri dari rangkaian bermacam-macam tes yang masing-masing tes dapat berdiri sendiri. Artinya, tidak harus digunakan secara keseluruhan, misalnya FACT, DAT, dan GATB. Contoh bakat, bakat terbagi dalam dua kategori, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Kita masuk dalam kategori pertama, yaitu bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang dan dimiliki setiap individu. Beberapa contoh bakat umum manusia diantaranya mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca, dan lain-lain. Dan kategori yang kedua yaitu bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Beberapa contoh bakat khusus yang ada di dalam diri orang-orang tertentu, misalnya 1. Bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerial, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau matematika. Yang ketiga, bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, penalaran, mengurutkan, menciptakan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional, dan lainnya. Biasanya bakat seperti ini ditemukan pada seorang ilmuwan, akuntan, pemrograman, atau sejenisnya. Dalam tes bakat tentunya memiliki keterbatasan-keterbatasan, yaitu tes bakat hanya mengukur sampel perilaku yang ditunjukkan atau sampel butir tes. Yang kedua, standarisasi tes tergantung pada keadaan sampel standarisasi. Yang ketiga yaitu reliabilitas tes yang jarang mempunyai koefisien reliabilitas sama dengan 1. Hal ini berarti testing lebih satu kali pada individu tidak akan menunjukkan hasil yang sama persis. Yang keempat, dengan pengukuran bakat bukan berarti telah memahami kondisi psikologi seseorang secara komprehensif. Untuk tujuan diagnosis dan prediksi akan lebih akurat jika dilakukan pengukuran aspek untuk secara komprehensif. Nah,
Teman-teman, itu dia sedikit pembahasan mengenai tes bakat. Semoga dipahami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.